Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai pencatatan utang jangka pendek, di mana yang akan kita bahas adalah pencatatan pembelian angsuran, utang gaji, utang pajak, serta pendapatan diterima di muka. Jangan lupa untuk absensi online terlebih dahulu pada Google Classroom, kemudian mengunduh dan membaca bahan ajar yang sudah Bunda kirimkan juga di Google Classroom. Ya, dinyalain dulu semua kameranya biar kelihatan cantiknya. Kan udah pada mandi kan? Oke, udah semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo Darwis, silahkan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa. Terlebih dahulu, membaca doa mulai. Selesai. Oke, berarti tinggal 2 orang ya yang belum masuk, Risma sama Astika. Mungkin Astika masih persiapan, mungkin nanti dia akan masuk ya. Oke, pada pembelajaran minggu lalu, kemarin kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita membahas mengenai pencatatan dan kita Ya, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai pencatatan pembelian kredit dan utang wesel atau wesel bayar ya. Nah, pada pembelajaran hari ini tentunya sangat berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai tadi pencatatan utang jangka pendek, di mana utang jangka pendek sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Benar nggak? Ya, kayak kalian misalnya minjem sama temennya, nah itu kan utang. Kemudian bagaimana nih biar inget kalau misalnya kita punya utang atau orang lain punya utang sama kita. Bagaimana biar ingat? Caranya yaitu dicatat. Nah, oleh sebab itu perusahaan nanti akan mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi dan tanya jawab melalui Google Meet, WA Group, dan Google Classroom, kalian dapat menerapkan pencatatan pembelian angsuran, utang pajak, utang gaji, serta pendapatan diterima di muka dengan benar, mandiri, percaya diri, serta bertanggung jawab. Tadi sudah di-download dan dibaca belum bahan ajarnya? Udah, Bun. Oke, kalau sudah, sekarang Bunda akan jelaskan ya. Oke, pada tanggal 5 April 2019, dealer Yasuka membeli sebuah sepeda motor Yamaha kepada dealer Dwijaya dengan harga 20 juta. Dengan membayar uang muka atau down payment sebesar 10 juta. Sisanya sebesar 10 juta lagi diangsur sebanyak 5 kali. Setiap bulan yaitu setiap tanggal 5. Angsuran pertama dimulai pada tanggal 5 Mei 2019 dengan bunga yang dibebankan sebesar 5% per bulan. Berapa besarnya pokok pinjaman dan jumlah kas yang dikeluarkan dalam setiap angsuran itu dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, dimulai dari tanggal 5. Kita lihat di sini pokok angsurannya belum ada karena kas yang dibayar di tanggal 5 bulan April itu adalah sebesar 10 juta. Ini adalah down payment-nya ya. Tadi DP yang dibebankan sama dealer Dwijaya. Kemudian sisa pinjamannya berapa? Tadi dia beli motor seharga 20 juta, tapi bayar uang mukanya 10 juta. Berarti sisa pinjamannya yaitu 10 juta. Ini share screen-nya kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Bun. Kelihatan ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kecepatan atau tidak terlihat atau mandek karena sinyal, nanti kasih tahu ya. Oke, tadi kita sudah bayar nih 10 juta sebagai down payment. Kemudian sisa pinjamannya masih 10 juta lagi.
itu akan diangsur selama 5 kali. Berarti dimulai pada bulan selanjutnya, yaitu di tanggal 5 bulan 5, 2019. Kita lihat tadi angsurannya. Tadi sisanya 10 juta. Berarti dibagi 5 diangsur selama 5 bulan atau 5 kali, berarti berapa angsurannya? 10 juta dibagi 5, berapa? 2. Ya, berarti 2 juta. Iya, benar. 2 juta. Kemudian bunganya tadi berapa persen? Pada tanggal 5 April 2019 baru kasih DP atau down payment dari pembelian. Maka jurnalnya apa? Kita beli barang. Berarti yang didebit adalah akun pembelian. Ketika pembelian dilakukan atau bertambah, maka ditaruh di sebelah debit. Berapa? 20 juta. Di sini disebutkan bahwa PT ABC menerima uang muka sebesar 480.000 untuk berlangganan majalah selama 1 tahun pada tanggal 1 April 2019. Maka ketika tanggal 1 April 2019 kita harus melakukan pencatatan atau masuk ke dalam jurnal. Sini kita menerima uang muka. Uang berarti kita menambah kas. Kas bertambah, taruh di sebelah debit. Berapa kas bertambah? 480.000. Selanjutnya, karena tadi kita terima uang muka untuk langganan majalah, baru langganan doang. Kita belum kasih majalahnya ke PT, ke customer kita. Maka di kita di PT ABC berarti merupakan pendapatan diterima di muka. Itu artinya kita belum memberikan majalahnya, tapi kita sudah menerima pendapatannya. Maka pendapatan diterima di muka bertambah. Pendapatan jika bertambah ditaruh di sebelah kredit. Berapa bertambahnya? 480.000. Sampai sini ada pertanyaan? Astika baru masuk nih. Astika dari mana? Kok baru masuk? Yang lain nyalain kameranya. Selanjutnya, Bunda sudah memberikan LKPD di Google Classroom kalian. Silakan kerjakan LKPD-nya dalam waktu 20 menit. Ya. Kemudian nanti kalian kirim jawabannya di Google Classroom. Waktunya sudah 20 menit ya. Selanjutnya kalian silakan mempresentasikan LKPD-nya. Untuk LKPD yang pertama siapa yang mau presentasikan? Pegawai potong sebesar 15% sebagai pajak. Suaranya tolong digedein yuk. Setiap membayar gaji pegawai dipotong sebesar 15% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetor ke kas negara. Gaji pegawai sebesar 1.200.000 dan besarnya pajak yang dicatat sebesar 180.000. Buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Jurnalnya gimana yuk? November yang di keterangan November 2019, beban gaji dan upah di debit 1.200.000, utang pajak penghasilan di kredit 180.000, kas di debit 120.000. Oke, ada yang tahu kenapa jurnalnya demikian? Saya, Bun. Ya, silakan Adel.
Karena dalam soal disebutkan bahwa besarnya beban gaji 1.200.000. Beban gaji jika bertambah maka di sebelah debit. Utang pajak sebesar 180 bertambah maka di sebelah kredit. Kemudian karena dibayar gaji, kurang sebesar selisihnya yaitu sebesar 1.020.000. Ya, benar ya. Tadi kenapa jurnalnya beban gaji dan upah ditaruh di sebelah debit tadi karena bertambah sebesar 1.200.000. Kemudian ada utang pajak juga bertambah ditaruh di sebelah kredit sebesar 180.000. Kemudian kas berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena tadi ingin membayar gaji. Sudah membayar gaji, maka kas berkurang sebesar selisihnya yaitu 1.020.000. Dari pembahasan hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Bun, Ya, Fit, silahkan. itu yang nomor 2 kan yang PT ABC itu nggak ada bunganya ya, 4 juta, Bun. Ya, 20 juta dibagi 5 berarti 4 juta. Angsuran pokoknya berarti 4 juta. Yang dibayarkan juga 4 juta. Kalau nggak ada bunganya ya itu aja. Oh, berarti nggak usah diisi ya, Bun, bunganya? Iya, Langsung bunga. ke kas yang dibayar aja? Iya, kalau misalnya di dalam contoh ada bunganya, terus ini di LKPD nggak ada bunganya, ya nggak usah dicari bunganya. Ya, diisi atau dijawab sesuai dengan yang diminta oleh soal atau kasusnya. Jadi nggak usah dicari-cari. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Oke, kalau sudah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bun, Ya, silakan Diva. pada pembelajaran hari ini kita membahas mengenai pencatatan pembelian angsuran, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka, di mana keempatnya termasuk ke dalam utang jangka pendek. Ya, berarti kita masih membahas mengenai utang jangka pendek ya. Seperti yang sebelumnya. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai utang jangka pendek, mulai dari pengertiannya, kemudian sampai dengan pencatatannya ke dalam jurnal. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Bunda harap cukup ya. Berarti kalian tetap silakan mengumpulkan LKPD-nya yang ada di Google Classroom kalian. Kemudian jangan lupa untuk tetap di rumah aja, tetap semangat belajar online-nya, ya. Jangan kemana-mana. Oke? Darwis, siap ya? Jangan begadang, Darwis, nanti diomelin bapak kamu. Ya teman-teman semua, semoga pembelajaran hari ini nyangkut di otak semuanya. Membaca doa, mulai. Selesai. Oke, sampai ketemu lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap di rumah aja. Assalamualaikum. Bye.